Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu penilai dalam sertifikasi dosen tahun 2025. Perkenalkan, saya Dr. Azmi Arif, SPMSI, dosen pada Prodi Agrowisata Perikanan, jurusan Sosial Ekonomi Perikanan, Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas Riau. Video ini saya buat sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan dalam proses pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025, khususnya pada pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD OKTPT dalam bidang pengajaran. Sebagai contoh konkret dari pelaksanaan kegiatan pembelajaran, saya mengambil salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Operasi Usaha Perikanan. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam kepada mahasiswa tentang konsep praktik manajemen operasi yang diterapkan secara khusus dalam konteks usaha perikanan. Fokus utama terletak pada bagaimana proses operasional yang dapat direncanakan, dikendalikan, dan dievaluasi secara efektif agar usaha perikanan berjalan efisien, adaptif terhadap perubahan dan berkelanjutan. Mahasiswa diharapkan mampu menerapkan prinsip-prinsip manajemen operasi dalam merancang dan mengelola kegiatan usaha perikanan secara profesional. Mata kuliah ini juga dirancang untuk memperkuat keterampilan analitis dan manajerial mahasiswa dalam menghadapi tantangan nyata di sektor kelautan dan perikanan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang wajib pada semester 4 dengan bobot 2 SKS. Proses pembelajaran dilakukan dalam 16 kali pertemuan selama 1 semester secara tatap muka. Terdiri dari ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Pembelajaran dilaksanakan dengan pendekatan Delivery, Interaction, and Assessment atau DIA yang bertujuan menciptakan proses belajar yang tidak hanya berpusat pada dosen, tetapi juga mendorong keterlibatan aktif mahasiswa dalam setiap tahapannya. Proses belajar mengajar akan dilakukan melalui kombinasi metode ceramah, presentasi, diskusi, serta kuis. Ceramah akan digunakan untuk penyampaian konsep dasar dan teori. Sementara diskusi serta presentasi kelompok bertujuan melatih kemampuan berpikir kritis dan kerjasama tim. Kuis diberikan untuk mengukur pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah disampaikan sebagai pemantik diskusi lebih lanjut di kelas. Adapun CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini, yang pertama mampu mengaplikasikan dan memanfaatkan iptek dalam penyelesaian masalah pada manajemen operasi. Nah, yang kedua, mampu memanfaatkan iptek pada pelaksanaan manajemen operasi yang adaptif serta terhadap sosial ekonomi perikanan. Yang ketiga, mampu berperan sebagai fasilitator, konsultan atau bidang manajemen operasi. Yang keempat, mampu membuat perencanaan operasi usaha berdasarkan hasil perikanan dan kelautan. Kemudian untuk CPMK yang ingin dicapai yaitu, pertama, mahasiswa diharapkan memahami dan mampu membahas, menguraikan dan menerapkan teori manajemen operasi usaha di bidang perikanan. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu untuk merumuskan dan menerapkan secara strategis dalam operasi usaha perikanan. Lalu untuk sub CPMK, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan definisi dan lingkup manajemen operasi, hubungan fungsi operasi dengan fungsi bisnis lainnya, serta manajemen operasi global. Yang kedua, mahasiswa mampu menyusun peramalan, perencanaan kapasitas, dan agregat, baik itu penentuan lokasi serta analisis BEP. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan perencanaan dan pengembangan desain produk dan jasa, manajemen kualitas atau quality management, serta perencanaan dan pengendalian produksi. Yang keempat, mahasiswa mampu menguraikan sumber daya manusia, manajemen rantai pasok, manajemen persediaan atau inventory management, dan analisis
SWOT dalam usaha perikanan. Nah, adapun pembahasan pada mata kuliah ini adalah yang pertama yaitu kontrak perkuliahan. Nah, yang kedua membahas tentang pengertian ruang lingkup, perkembangan manajemen operasi, hubungan dan fungsi operasi dengan fungsi bisnis lainnya. Yang ketiga, manajemen operasi global. Untuk pertemuan keempat yaitu peramalan atau forecasting. Nah, pertemuan kelima, perencanaan kapasitas dan agregat capacity dan agregat planning. Pertemuan keenam, penentuan lokasi dan tata letak atau layout. Pertemuan ketujuh, analisis break even point atau break even point analysis. Nah, untuk pertemuan ke-8 mengadakan ujian tengah semester atau UTS. Pertemuan ke-9 yaitu perencanaan pengembangan desain produk dan jasa. Nah, pertemuan ke-10 manajemen kualitas atau quality management. Pertemuan ke-11 perencanaan dan pengendalian produksi. Pertemuan ke-12 analisis sumber daya manusia atau SDM. Pertemuan ke-13 analisis manajemen rantai pasok atau SCM. Pertemuan ke-14 manajemen persediaan atau inventory management. Nah, untuk pertemuan ke-15 analisis SWOT dalam usaha perikanan. Nah, terakhir pada pertemuan ke-16 kita mengadakan ujian akhir semester atau UAS. Nah, beberapa referensi yang digunakan seperti Iswanto dan Ali dalam buku ajar manajemen operasi. Setelah itu Nopitasari dalam buku manajemen operasi atau konsep dan esensi. Purwanggono dalam buku ajar manajemen operasi dan produksi dan lainnya. Untuk penilaian pada mata kuliah ini yaitu mencakup yang pertama kehadiran 5%, kuis 5%, tugas 10%, ujian tengah semester 40%, ujian akhir semester 40%. Saya berharap video ini dapat memberikan gambaran nyata tentang bagaimana saya melaksanakan proses pembelajaran serta menjadi bagian dari kontribusi saya dalam menjalankan Tridharma perguruan tinggi secara profesional dan berkelanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Jadi perkenalkan diri ya. Nama saya Hazmi Arif, Dr. Hazmi Arif, SPMSI. Jadi hari ini saya yang akan memberikan materi yang terkait dengan break even point. Ada yang tahu? Perkenalkan, saya Sita, Kak. Yang dimana break even point atau BEP merupakan suatu keadaan impas yang dimana terdapat laba dan rugi dan tidak ada yang dikatakan mengalami keuntungan dan tidak ada yang menderita kerugian atau biasa disebut biaya dan pendapatan itu seimbang, Pak. Benar yang dibilang Floresita. Apa sih sebenarnya BEP? Nah, jadi BEP ini ada beberapa literatur ya. Nah, menurut literatur Jarwanto, break even point adalah keadaan impas, yaitu apabila telah disusun perhitungan laba dan rugi suatu periode tertentu, jadi perusahaan tidak dapat keuntungan dan tidak menderita kerugian. Jadi balance dia antara modal dengan hasil, ya kan? Tak ada untung, tak ada rugi. Kenapa begitu? Apa yang salah? Konsep manajemennya, ya kan? Makanya dalam manajemen operasi usaha perikanan ini perlu pengaturan yang terkait dengan BEP. Supaya tidak terjadi hal seperti ini. Kalau kita mau berusaha itu kan orientasi kita pasti untuk memperoleh keuntungan. Kalau kita tidak untung, apa kita menjalankan sebuah usaha? Nah, kalau menurut Garrison dan Moran yang 2024, break even point adalah tingkat penjualan yang diperlukan untuk menutupi semua biaya operasional, yaitu ketika break even point atau break even tersebut laba sebelum bunga dan pajak sama dengan nol.
Kalau Jumingan, nah ini orang Indonesia ya, tahun 2006, analisis break-even diperlukan untuk mengetahui hubungan antara volume produksi tahu, jumlah produksi, jumlah output yang dihasilkan dari proses input, volume penjualan, ya, harga jual, biaya produksi, biaya lainnya yang bersifat tetap atau variabel, dan laba atau rugi. Nah ini tujuan break-even point. Yang pertama menentukan harga jual per satuan. Kenapa begitu? Untuk meningkatkan harga jual, ya kan? Kalau kita tidak bisa memprediksi atau mengkalkulasi harga jual per satuan, sama aja kita jual barang yang tidak jelas gitu. Kan hasilnya kan nol gitu. Yang kedua mendesain spesifikasi produk ini, mendesain gitu. Ya, kata-kata desain ini identik dengan konsep merancang, ya kan? Sesuatu yang kita rancang sesuai dengan apa yang kita inginkan, supaya konsumen bisa menerima atau supaya supplier bisa menerima produk kita gitu. Ya. Yang ketiga memaksimalkan jumlah produksi, tapi perlu kita cermati untuk memaksimalkan jumlah produksi. Bangsa pasarnya harus jelas dulu. Kita buat banyak-banyak, macam saya buat amplang banyak-banyak, ya kan? Tapi kalau tak ada beli percuma juga. Nanti kan nilai kadaluarsanya habis gitu. Ya kan? Produk kita punya masa gitu. Nah yang keempat merencanakan laba yang diinginkan. Yang kelima menentukan jumlah produksi atau produksi minimal agar tidak mengalami kerugian. Nah ini manfaat analisis break-even point, ya. Yang pertama dapat digunakan sebagai alat informasi untuk manajemen. Karena dalam pengambilan keputusan manajemen perlu ya melihat gitu bagaimana analisis break-even point dari usaha tersebut. Kalau tak tahu manajemen tidak akan mengambil keputusan, apalagi yang terkait dengan manajemen operasional, karena operasionalnya paling penting. Gitu. Break-even point sebagai pedoman dalam mengambil keputusan itu terkait biaya, pendapatan dan perencanaan biaya. Ini kelemahannya, ya, ada asumsi yang menyatakan harga jual besar, padahal kenyataannya harga ini kadang-kadang harus berubah sesuai dengan kebutuhan permintaan perlawanan di pasar. Yang kedua, asumsi biaya tetap atau variabel memiliki kelemahan karena biaya dapat berubah akibat pembelian mesin dan peralatan yang mempengaruhi variabel biaya unit. Yang ketiga, biaya tetap tidak selalu tetap pada berbagai kapasitas. Yang keempat, biaya variabel tidak selalu berubah sejajar dengan perubahan volume. Volume itu apa? Volume itu menunjukkan apa? Isi kan? Berarti kuantitas. Komponen perhitungan break-even point ada biaya tetap. Jadi adalah biaya yang totalnya tetap, jadi tidak tergantung volume produksi. Dalam kisaran volume produksi contohnya biaya untuk pembayaran sewa tempat, ya, biaya upah tenaga kerja, biaya pembayaran pajak dan lainnya. Kalau dalam usaha budidaya ikan apa kira-kira biaya tetap? Contohnya apa bisa jawab? Kolam ya. Kolam tuh ada juga ini sewa ya kan? Upah karyawan nih yang melakukan usaha budidaya tersebut. Kita berdiri paham ya, biaya tetap. Jadi biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Contohnya biaya pembayaran bahan baku, biaya listrik, biaya distribusi barang. Apa contohnya? Mahrom Bimbo. Yang biaya variabel itu apa contoh? Atau variable cost? Biaya listrik. Selling price atau harga produk. Komponen ini adalah harga jual per unit barang yang telah diproduksi. Nah ini hitung ya. Nanti kita kuis ya. Terakhir. Ya. Nanti kita bagi kelompok. Nah secara grafik atau kurva ya, jumlah unit yang dihasilkan untuk volume terjual ditampilkan pada sumbu. Sementara biaya dan penghasilan dijumlahkan pada sumbu dalam gambar GEP titik persilangan garis ya. Penghasilan penjualan dan garis biaya total menunjukkan BEP break even. Makanya disebut analisis titik
Perpotongan antara TR dan TC. Ya kan? TR itu apa? Total revenue atau penerimaan, atau sering dikenal dengan pendapatan kotor. Kalau TC total cost, total biaya yang dikeluarkan dalam memproduksi suatu produk atau produk. Maka perpotongan garis antara TR dan TC akan disebut dengan break-even point. Jumlah biaya yang dikeluarkan dengan jumlah penerimaan total itu titik perpotongan itu disebut titik impas atau break-even point. Sampai sini paham? Nah, ini secara matematis rumusnya ya. TR sama dengan TC. TQ sama dengan FC tambah VC kurang kali Q. Jadi BEP sama dengan FC bagi 1 kurang PC per P. TR itu total revenue, TC itu total cost, P itu price, Q itu quantity, ya nilai barang atau produksi. FC itu fixed cost, VC itu variable cost. Ini contoh ya, contoh soal. Nanti saya kasih kuis ya terakhir. Nanti dikerjakan ya. Selama tahun 2011, perusahaan sarden ABC menjual 100.000 unit produk dengan harga 20.000 per unit. Nah, biaya variabel per unit adalah 14.000. Dan jumlah biaya tetap sama dengan 79.200.000 rupiah. Hitunglah break-even point dalam unit dan rupiah sesuai gambaran grafik tersebut. Nah, berikut jawabannya ya. Jadi QBP sama dengan fixed cost dibagi price dikurang variable cost sama dengan 79.200.000 dibagi 20.000 kurang 14, jadi QBP sama dengan 13.200 unit. Maksudnya apa? Kondisi titik impas berada pada produksi sebanyak 13.200 unit atau nilai penjualannya setara dengan 264.000 rupiah. Kalau kita menghitung PEP rupiahnya gitu. Ya kan? Fixed cost sama dengan 1 kurang variable cost per price 79.200 dibagi 1 kurang 14.000 dibagi 20.000 itu harga ya. Jadi dapat 264 juta rupiah. Nah, sampai sini paham? Nah, ini grafiknya. Jadi perubahan titik BEP dan dampaknya itu pada harga jual per unit ya. Perubahan pada harga variabel per unit, perubahan biaya tetap. Jadi perubahan biaya tetap akan mengubah posisi menjadi lebih besar apabila biaya tetap naik, akan turun apabila biaya tetap turun. Komposisi sales mix yaitu perubahan komposisi bauran penjualan pada perusahaan yang memproduksi lebih dari satu produk akan mengalami total BEP. Oke, ini kuis. Ya, kita kuis ya. 3 kelompok saja. Kita bentuk, silakan dibentuk kelompoknya dulu. Ini ada berapa orang? 20 ya. Nah, coba digeser dibentuk kelompoknya 3 kelompok. Per baris aja ya. Nah, coba dicatat. Nanti saya tunjuk satu kelompok untuk saya tunjuk nanti perwakilan dari kelompok untuk tampil
ke papan tulis untuk menjawab pertanyaan yang saya berikan dari kuis kita tersebut. Jadi kuis ini sesuai dengan proporsi kita pada kontrak kuliah, ya, itu akan memberikan pengaruh pada nilai Anda keseluruhan untuk dikeluarkan nanti pada semester akhir, ya. Nah, perusahaan filet ikan tuna, catat ya, menjual 1000 kg dengan harga 32.000 per kilo. 32.000 rupiah per kilo. Ya. Dengan biaya variabel atau variable cost adalah 25.000 rupiah per kilo. Dan biaya tetap jumlahnya 59.200.000 rupiah. Hitunglah BEP dalam unit atau QBEP dan rupiah serta gambarkan grafiknya. Waktunya saya kasih 10 menit. Kelompok berapa yang sudah siap? Kami Pak. Oke, silakan. Salah satu kelompok yang maju. Silakan.
Silakan dulu. Oke, ini jawaban dari kelompok 1 ya. Yang dijawab oleh anggota kelompoknya adalah Alia. Kita coba kita bahas ya. Yang untuk QBP-nya, ya. BP unitnya adalah fixed cost dibagi price kurang variable cost. Berapa nilai fixed cost? 59.200.000 rupiah. Ya, 59.200.000 rupiah. Nah, untuk price-nya adalah 32.000 rupiah per kilo. Sementara untuk biaya variabelnya atau variable cost itu 25.000. Jadi kurang ya, price dikurang variable cost 32.000 kurang 25. Jadi didapat QBP atau BEP per unit adalah pada angka 8.457 unit atau 8.457 kilet ikan tuna. Nah, untuk BEP rupiahnya ya fixed cost ya 1 dikurang variable cost per P. Jadi 59.200 dibagi 1 kurang 25.000 dibagi 32.000. Dapatlah total BEP rupiahnya di 197.333.333 rupiah, ya kan? Ini nilainya apa dibagi rata kayaknya, ya kan? Nah, itu gambar grafiknya. Itu pertemuan TR per TC, ya. Nah, sampai sini ada urutannya? Nah ya, udah jelas ya. Jadi ini ya kuliah kita pada hari ini mungkin akan menjadi pelajaran bagi kalian selanjutnya. Karena ini sangat penting ya dalam menulis skripsi juga banyak digunakan oleh siswa-siswa seperti ini untuk melihat usaha pada perusahaan-perusahaan atau usaha yang bergerak di bidang perikanan dan kelautan. Mungkin itu saja ya kuliah kita, jadi cukup sampai di sini. Ya, mudah-mudahan nanti ini bisa bermanfaat dan nilai bagi kita semua. Saya akhiri ya kuliah hari ini mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Waalaikumsalam.